Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri Gunung Sanghyang Api. Gunung Sanghyang Api yang terletak di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana misteri, mitos, dan juga legenda yang terkait dengan Gunung Sanghyang Api? Silakan disimak paparannya berikut ini. Sanghyang Api atau Sanghyang Api merupakan gunung berapi aktif di komplek Pulau Sanghyang. Gunung ini terdiri dari dua kerucut vulkanik, yaitu Doro Api dengan ketinggian 1949 meter di atas permukaan laut, dan Doro Mantoy dengan ketinggian 1795 meter di atas permukaan laut. Gunung Sanghyang Api juga merupakan salah satu gunung berapi paling aktif yang terletak di Kepulauan Sunda Kecil. Gunung ini meletus pada tahun 1988 dan penduduk pulau akhirnya dievakuasi. Tercatat, letusan Gunung Sanghyang Api terjadi pada tahun 1512 dan kemudian meletus sebanyak 17 kali pada tahun 1989. Lalu meletus lagi selama bulan Desember 2012 dan Mei 2014. Adapun Pulau Sanghyang sendiri merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil. Pulau ini terletak sebelah timur laut dari Sumbawa di Laut Flores dengan lebar 13 km dan luas 153 km persegi. Secara administratif, Pulau Sanghyang termasuk wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nama resmi Pulau Sanghyang di pemerintahan Kabupaten Bima adalah Pulau Sanghyang. Busur Kepulauan Sanghyang atau Sanghyang ini sangatlah unik, sebab meski terbentuk sebagai hasil pertemuan lempeng tektonik Sunda atau Eurasia dengan lempeng dari Australia, namun interaksi kedua lempeng itu demikian rupa sehingga sepanjang sisi utaranya terbentuk patahan sungkup busur belakang, masing-masing sesar Flores di sisi barat dan sesar Alor di sisi timur. Maka busur kepulauan ini dikepung oleh sumber-sumber gempa tektonik besar, baik di sepanjang sisi selatannya, yaitu di zona subduksi, maupun di sisi utaranya, yaitu sesar sungkup. Adapun Gunung Sanghyang dikenal sebagai gunung berapi aktif hingga saat ini. Penduduk Sanghyang berjumlah kira-kira 675 jiwa dari 326 kakak. Dengan alasan keamanan akibat bencana letusan Gunung Sanghyang secara bertahap, mereka pun dipindahkan ke daratan di Wera oleh Departemen Sosial mulai tanggal 31 Juli 1985. Praktis, Pulau Sanghyang pun menjadi kosong. Namun, penduduk tetap memanfaatkan tanah perkebunan di Pulau Sanghyang untuk bercocok tanam hingga saat ini. Seperti halnya pulau-pulau vulkanis di sekitarnya. Misalnya Pulau Palue, kesuburan lahan Pulau Sanghyang atau Pulau Sanghyang menjadikannya tempat hunian manusia, khususnya di sisi selatan. Namun, letusan tahun 1985 yang berlanjut hingga 1988 memaksa seluruh penduduk Sanghyang dievakuasi secara permanen ke daratan Pulau Sumbawa. Sebab letusan besar tersebut menghamburkan lapa, awan panas, hujan batu, dan juga lahar yang mengalir ke sisi barat daya hingga mengubur lembah Sorioe dan ke arah timur laut menimbuni lembah Sori Brano. Semenjak saat itu,
Pulau Sangiang boleh dikata tidak berpenghuni. Namun penduduk masih rutin menyambanginya di siang hari, terutama yang masih memiliki lahan pertanian di sana. Satu yang unik dari orang Sangiang adalah keramat yang menyelimuti mereka. Mereka seperti memiliki kemampuan gaib yang berkaitan dengan api. Kemampuan itu terlihat manakala mereka mempunyai masalah dengan orang lain. Biasanya orang yang menjolimi mereka akan menerima akibatnya, seperti tempat tinggalnya terbakar. Setiap orang Bima konon enggan berurusan dengan orang Sangiang. Namun karena mereka sering ke daratan untuk menjual hasil bumi, mau tidak mau mereka berhubungan dengan penduduk Bima daratan. Disinilah konon biasanya persoalan selalu timbul. Misalnya dalam transaksi jual beli hasil bumi dengan saudaranya di daratan kerap muncul masalah, seperti jumlah bayaran yang kurang atau hal lain sebagainya. Masing-masing pihak biasanya ngotot dan ujung-ujungnya orang Sangiang pun pergi. Konon ada anggapan bahwa orang Sangiang adalah titisan penguasa dunia supranatural yang berada di gunung api tersebut. Dalam pandangan orang Bima atau orang Bima kuno, penguasa gaib yang dimaksud disebut Parufu dan Marufu. Karenanya kemanapun pergi, mereka yakin mendapatkan perlindungan Parufu, yaitu roh nenek moyang mereka. Di sisi lain, Gunung Sangiang atau Gunung Sangiang Api ini juga merupakan gunung yang memiliki banyak versi dan mitos, baik tentang asal-muasal, catatan sejarah, hingga budaya asal warga di sana. Sebab hingga saat ini warga Gunung Sangiang Api tidak pernah mengakui dirinya sebagai orang Wera yang berada di seberang pulau tersebut. Demikian juga dengan warga Sangiang Darat yang tinggal di daratan Wera juga sepenuhnya cenderung menganggap diri bukan sebagai orang Wera. Mereka lebih memilih diri mereka sendiri sebagai warga Sangiang Pulau. Tidak ada yang tahu sejak kapan warga mendiami Gunung Sangiang. Tetapi berdasarkan cerita dari para orang tua bahwa masyarakat yang tinggal di Sangiang sudah ada sejak zaman Encuhi atau zaman sebelum kerajaan dikenal di Bima. Konon warga Sangiang memiliki keterkaitan darah antara warga Palue di lereng Gunung Rokatenda dan juga Flores NTT. Warga Palue menyebut dirinya sebagai Atap Palue, sedangkan orang Sangiang atau Sangiang menyebut diri sebagai Ata Sangiang. Diakui pula hingga hari ini bahwa warga Palue yang hidup di lereng dan punggung Gunung Rokatenda adalah asli orang Ata Sangiang atau orang Sangiang. Mereka ke Palue karena menolak memeluk ajaran agama Islam. Akibat syarat untuk memeluk agama Islam adalah harus disunat atau memotong kulit di depan kelamin lelaki. Kepala suku di Sangiang tidak menyebut diri mereka sebagai Encuhi, Galarang ataupun Punggawa, namun gelaran Dalu. Adapun di Manggarai, Dalu adalah kepala suku seperti halnya di Bima disebut Encuhi. Ketika masa kerajaan maupun kesultanan, Encuhi berubah menjadi Jeneli atau Punggawa. Dan pada masa Swanrantra maupun Swapraja setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulailah disebut sebagai Gelarang dan kini disebut Kades atau Lurah. Tetapi di Pulau Sangiang, kepala suku sejak warga Atas Sangia menempati Pulau Sangiang hingga saat ini tetap menyebut dengan nama Dalu sebagai pemimpin kelompok masyarakat, bukan lurah ataupun kepala desa. Dalu yang terakhir
adalah Dalu Haji Jamaluddin atau dikenal dengan nama Abu Wadi yang memimpin warga Sangiang sejak tahun 50-an. Sebelum itu dipimpin oleh Dalu Abu Jao dengan diperkirakan menjadi Dalu Sangiang sejak awal abad ke-19 atau tahun 1900-an. Nisan kuburan Dalu Abu Jao masih ada hingga saat ini, meski sudah dikelilingi oleh semak belukar. Dan juga Uma Dalu atau rumah tua juga masih berdiri kokoh. Uma Dalu atau rumah tua ini diperkirakan sudah berumur 500 tahunan. Konon, Dalu Abu Wadi maupun Dalu Abu Jao, bapak dari Abu Wadi, tinggal di situ secara turun-temurun, siapapun yang menjadi Dalu saat itu. Umu Dalu secara turun-temurun menjadi rumah kepala suku. Istilah sekarang adalah rumah dinas. Konon, di Uma Dalu juga pernah tinggal Sultan pertama Bima, yaitu Sultan Abdul Qahir, yang mana pernah tinggal beberapa tahun saat dikejar oleh Salisi atau pamannya sendiri saat akan menuju Kesultanan Goa sekitar tahun 1610. Prasasti yang membuktikan bahwa Lakai pernah tinggal di Uma Dalu itu adalah Wadu Kahampa atau Batu Kesepakatan, yang beberapa tahun lalu sempat bersengketa dan dibuang ke laut oleh seorang ustadz yang menganggap itu sebagai hal yang syirik, dan Bupati Bima yaitu almarhum Peri Zulkarnain harus turun tangan menangani sengketa tersebut. Warga Pulau Sangiang konon juga yakin bahwa sebelum Datuk di Banta maupun Datuk di Tiro, yaitu Syekh pembawa Islam di Bima, menginjakan kakinya di Bima, terlebih dahulu datang 7 wali atau wali pitu. 2 diantaranya meninggal di Pulau Sangiang. Salah satu dari 2 wali yang dikubur di Pulau Sangiang bernama Syekh Samsuri. Kuburannya ada di punggung Gunung Sangiang dan masih bisa dijumpai hingga saat ini. Diakui pula, kedua syekh tersebut menjadi legenda bagi banyak orang, tetapi bagi banyak warga Pulau Sangiang itu adalah cerita nyata. Kuburan itu terletak di punggung gunung, dapat ditempuh dengan mendaki sekitar 5 jam perjalanan, berada di bawah rimbunan 2 pohon besar dan rindang. Anehnya, kuburan tersebut selalu bersih dan tidak pernah dijatuhi oleh dedaunan apapun, termasuk ditumbuhi oleh semak belukar. Warga Pulau Sangiang sendiri sering berziarah ke 2 kuburan wali tersebut. Nah, itulah terkait dengan Gunung Sangiang Api, terkait dengan mitos, misteri, dan juga kisah legenda yang ada di sekitarnya, termasuk keberadaan dari warga atau suku yang ada di Pulau Sangiang. Terima kasih sudah menyimak paparan terkait Gunung Sangiang Api ini di channel YouTube Borinvlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.